wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi saqaltum fil ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya bil akhirati illa qalil. Shadaqallahul azim. Berselindung aku kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu apabila diseru kamu berjuang bersungguh-sungguh di dalam Allah, kok berat kakimu melangkah? Apakah kamu lebih suka hidup di dunia daripada hidup di akhirat? Maka apabila diperbandingkan mata benda dunia itu dengan mata benda akhirat, adalah mata benda dunia itu sangat kecil sekali dan sedikit sekali. Surat At-Taubah ayat yang ke-38. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin sedang sholat asar yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Topik kita pada sore hari ini adalah perintah untuk bersungguh-sungguh. Dalam bahasa daripada Al-Qur'annya adalah berjihad. Tapi kita tidak salahnya bersungguh dalam segala persoalan hidup kita yang ada yang kita hadapi sekarang ini. Seruan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, mengapakah kamu apabila kamu diajak berjuang di jalan Allah, kok berat banget langkahmu, kok berat banget hatimu untuk menemui panggilan dan bersungguh-sungguh di jalan Allah tersebut? Maka ditanya oleh Allah, apakah kamu lebih suka hidup di dunia daripada hidup di akhirat? Maka apabila diperbandingkan mata benda dunia itu dengan mata benda akhirat, adalah yang dunia itu adalah sangat kecil sekali. Bapak-bapak, ad-dunya artinya adalah kini atau sekarang. Jadi kalau kita banyak berpikir tentang masalah kekinian, yang sekarang, apa yang penting saja, yang penting saya selamat, saya bisa makan, saya bisa hidup, yang penting dapat jabatan, itu saja yang dipikirkannya, berarti dia berpikir tentang masalah dunia. Akhirat bukan berarti akhir, tapi adalah nanti, kemudian. Jadi akhirat itu artinya nanti. Jadi kalau ada orang yang berpikir untuk nanti, yang masanya yang panjang itu, sesudah kehidupan dunia ini ada lagi kehidupan yang lebih panjang lagi. Kalau itu yang dipikirkannya, berarti dia berpikir untuk akhirat. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian, apa kira-kira percontohan-percontohan kita tentang masalah ini? Contohnya kepada kita lebih bagaimana uduk kita bertahan sepanjang hari. Kita bersuci, bertaharah, suci dalam bentuk tubuh jasad kita. Tentu suci juga secara lahirnya dan secara batinnya. Kita usah, kita basuh muka kita, berarti muka kita ini secara lahir dan batin dalam keadaan suci. Kita basuh tangan kita, suci tangan kita, secara lahiriahnya bersih dengan air.
Secara batinnya tidak memperbuat mengambil punya orang, tidak memindah-mindahkan orang sembarangan, tidak hanya untuk menandatangani yang enggak-enggak. Itulah kebersihan daripada tangan itu yang sebenarnya. Begitu juga menyapu kepala. Menyapu kepala itu juga bersih. Secara lahirnya bersih dengan air, secara batinnya isi kepala itu banyak. Hanya karena mendapatkan ridho Allah, bukan untuk mendapatkan kepameran dengan orang banyak. Bersucilah. Dan begitu membasuh tangan, membasuh kaki, semuanya kaki juga dilangkahkan untuk kesucian. Maka ke dalam masjid yang suci ini harus orang suci. Tidak boleh orang yang kotor ke dalam masjid ini. Maka pahamkan ini. Diberi Allah untuk kita di Indonesia ini air mudah. Mudah air. Kalau putus uduk sambung lagi. Gampang. Tapi apakah kamu mengejar dunia, lebih suka dunia atau akhirat? Di mana dia? Dek malih membuka sepatu. Abau uduk lah, hendak namu abau uduknya dah. Dek ibu-ibu malih dek badak ado, lipstik ado. Air ada, dekat air. Mana yang mau? Mempertahankan uduk atau mempertahankan lipstik? Kalau mengejar yang akhir, yang masa depan, masih dia mempertahankan uduk. Kita dengar pengajian kita sering, si Bilal bin Rabah itu didengar oleh Rasulullah SAW. Ya Bilal, apa amalan engkau yang istimewa, yang berlebihan? Tidak ada ya Rasulullah. Yang biasa-biasa saja ya Rasulullah. Apa yang engkau ajarkan kepadaku itu juga yang aku kerjakan. Kenapa rupanya ya Rasulullah? Aku mendengar suara terompamu berdekat-dekat di surga. Tidak ada ya Rasulullah. Ada. Rupanya apa ya Bapak-bapak saudara sekalian? Tidak pernah lepas uduknya. Padahal di padang pasir itu susah air. Susah air. Bagaimana kita yang ada di sini? Mumpung kita di akhir tahun 2022, bersungguh-sungguhlah. Dipanggil kita. Mana yang penting kira-kira, yang sekarang atau yang nanti, yang panjang? Rasulullah tidak pernah melihat kita dan kita tidak pernah melihat Muhammad. Tapi dia kenal dengan kita adalah dengan perkenalan dari wudhu itu. Bercahaya muka, bercahaya tangan dan kaki ini semuanya dipandang oleh Rasulullah. Itu adalah saudara, bukan sahabat. Karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dan orang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah adalah orang yang itu disebut sahabat. Padahal kita ini adalah, mana saudaraku? Siapa dia Rasulullah? Bukankah kami saudaramu? Kata sahabat. Bukan engkau yang saya maksud, tapi ada orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beribadah dengan sepercaya dengan aku, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Semua kiranya kita semuanya ini bersungguh-sungguhlah. Kalau kemarin 2022 ini sudah hampir habis, tidak pernah kita bersungguh. Yang kecil-kecil sajalah. Seperti berwudu inilah yang kira yang paling mudah. Airnya nggak bayar, nggak terlalu mahal lah. Paling-paling kalau ke masjid ini memangnya cuma nambah impak saja gitu. Banyaklah, sambunglah wudunya seterusnya gitu. Supaya kita sama-sama nanti bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.